Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih al-sinatana wa hassin furujana wa adinal hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahnya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin yang di kesempatan malam ini kita akan membawakan satu materi fikih yang kita ambil dari satu kitab fikih istimewa ya, yang di sana ditulis oleh Syekh Abu Malik Amal bin Sayyid Salim dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Di kesempatan malam ini kita melanjutkan pembahasan di bab najis. Yang kemarin kita sudah jelaskan terkait tentang jenis-jenis najis dan benda-benda yang digolongkan najis. Secara sederhana bahwa najis itu definisinya adalah ismun li'ainin mustaqdziratan syar'an. Jadi sesuatu nama atau istilah yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Artinya untuk menentukan sesuatu najis atau bukan, maka dibutuhkan petunjuk syariat. Jika di sana ada petunjuk syariat yang menyatakan dia najis, berarti dia najis. Jika tidak, ya tidak. Sehingga parameter atau tolak ukurnya bukan penilaian kita. Ya. Bisa jadi kita menganggap perkara itu najis karena menurut kita itu kotor, sementara menurut syariat tidak. Dimana juga mungkin menurut syariat itu najis kotor, menurut kita tidak atau sebaliknya. Sehingga untuk menetapkan najis kita harus kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita sudah menuntaskan macam najis secara syar'i ada 12 jenis. Sehingga yang di luar itu berarti bukan gitu. Adapun nanti ada beberapa hal terkait dengan sesuatu yang nanti diperselisihkan tentang kedudukannya, apakah ini najis atau tidak. Nah, makanya yang perlu dicermati ini. Tapi kalau yang sudah disebut tadi itu sudah jelas bahwa dia termasuk perkara yang digolongkan najis. Nah, sementara nanti ada beberapa yang itu ada perbedaan pandangan pendapat tentang status kenajisannya. Yang ini betul disikapi karena nanti kalau problem itu diperselisihkan, maka ini harus kita berlapang dada menerima adanya perbedaan. Jadi kalau khilaf itu berselisih nggak apa-apa, beda itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ijma itu kita nggak boleh beda. Kalau semua ulama telah sepakat akan satu hal, maka kita nggak boleh berbeda dengannya. Tapi ketika ulama tidak sepakat, mereka khilaf, maka perbedaan itu adalah legal. Asal nanti kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa milih ini, kenapa milih begitu. Nah, kemudian ada masalah misalnya di sini dijuduli dalam kitab ini hal yu'iddu al-maniyyu tahiran am najasan. Apakah mani itu termasuk najis atau suci? Suci atau najis? Karena itu nanti menimbulkan perbedaan karena itu masuk dalam kategori kaidah umum. Najis itu diantara adalah ma kharaja minas sabilaini ini. Apapun yang keluar dari dua jalan kubul-dubul itu kategorinya apa? Najis. Tapi nanti ada statement illal maniyya, kecuali mani. Maka dalam hal ini itu seperti apa kedudukannya? Karena nanti ini
perkara yang kita bersinggungan dengannya. Nah, di keterangan ini dinyatakan secara terbuka oleh penulis ikhtalafal ulama fil dzalika al qaulain. Terkait dengan mani najis atau tidak, ulama berbeda pendapat. Mereka terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok pendapat. Yang pertama al-qaul awal, pendapat awal yaqulu bi najasatil mani. Pendapat pertama menyatakan tentang najisnya mani. Nanti kan ditanya, berarti kalau mani najis berarti wong iki bahane saka. Nah, niki piye terjane? Lihat pendapat nanti kita lihat seperti apa argumentasinya kan itu. Nah, artinya apa? Ini pendapat sinten wabi qala Abu Hanifah. Ini pendapat Abu Hanifah. Wa Malik dan Imam Malik. Ya, berarti ini dua pendapat mazhab, pendapat Hanafi dan Maliki. Wa huwa riwayatan an Ahmad. Ini pun juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya apa kalau itu najis? Wastadalu ala dzalika, dan mereka berdalil atas hal itu, maknanya atas hukum najisnya mani adalah bi hadis Aisyah, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Lama su'ilat, tatkala beliau ditanyai anil mani terkait tentang mani yusibu as-sauba, yang mengenai baju pakaian. Gimana kalau mani sperma itu kena di baju? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, oh dulu kuntu aghsiluhu min saubi Rasulillah. Dulu saya pernah membasuh bekas sperma yang ada di bajunya Rasulullah. Fayakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar untuk salat. Wa asarul ghusli fi saubihi bi qa'ul ma, dan bekas air cuciannya itu masih ngecap nempel di bajunya tadi. Berarti hanya yang dicuci bagian yang terkena saja, tidak usah dicuci semuanya. Nah, ini pertanyaan nggak menjurus ke najis. Tentang bagaimana status, maksudnya bagaimana kalau ada sperma mengenai baju. Nah, ini tidak ada menyebut najis ya. Tapi ini diambil dijadikan dalil terkait tentang najis. Loh, buktinya itu najis apa? Lah kan dicuci. Pertanyaannya, apakah perkara yang dicuci itu selalu najis? Jadi kalau bermakan piring dicuci tidak? Berarti najis tidak piringnya? Nah, artinya kan hanya statement, orang bisa beragam interpretasi. Nah, bagi yang berkepentingan ingin menyatakan najis, berarti itu bisa diambil sebagai apa? Dalil pembenar apa pembenaran? Dalil pendukung mau dalil pembenaran. Karena kan itu nggak jelas kan? Karena menyimpulkan, loh kalau itu disuruh nyuci berarti apa? Najis. Sementara tidak semua perkara yang diperintahkan mencuci itu berarti apa? Najis kan? Enggak. Maka dikatakan wal ghuslu la yakunu, cuma karena kesimpulan mereka begini, wal ghuslu mencuci itu la yakun, tidak terjadi kecuali ila lisyain, kepada suatu najasin yang najis. Mereka menyimpulkan bahwa karena ada perintah mencucinya berarti itu menunjukkan najis, karena nggak ada perkara yang disuruh nyuci kecuali apa? Najis. Ini kesimpulannya kan, dalilnya apa? Aisyah ditanya, bagaimana hal ini tentang ada sperma yang mengenai pakaian. Oh, dulu aku pernah mencucinya dari bajunya Nabi, kemudian beliau keluar sholat dengan pakaian itu, sementara bekas cuciannya masih kelihatan. Sehingga terus disimpulkan berarti karena dicuci berarti apa? Najis. Jadi kalau berpakai baju dicuci karena najis bukan karena kotor, Pak. Nah, artinya kan dua kemungkinan kan, bisa jadi dicuci karena kotor, bisa jadi dicuci karena apa? Najis. Ini kan istilahnya apa nggih? Bias kan, tidak jelas kan. Cuma kan ini diambil sebagai dalil yang menyatakan bahwa sperma adalah najis. Bon ya. Kemudian pendapat yang kedua beda lagi. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua dikatakan qala ashabuhu, maka pemilik pendapat ini menyatakan bi taharatil mani, tentang kesuciannya mani.
Enggak, pendapat kedua mengatakan mani sperma itu suci. Wa mimman qala bidzalika, dan orang yang menyatakan bahwa sperma suci adalah Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Malik bahwa sperma adalah najis. Sementara menurut Imam Syafi'i itu suci. Loh, kok dua ulama kok beda pendapat itu gimana? Pendapat Syafi'i, wa Dawud dan Dawud. Wa huwa, dan pendapat ini adalah as-sahhu riwayataini. Pendapat salah satu pendapat dari dua pendapat yang paling sahih. Min an Ahmad, dari Imam Ahmad. Nah, berarti ini kalau di polling menang dia, Pak. Yang mengatakan najis pendukung Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Pendapat yang mengatakan tidak najis pendukung Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, di polling gimana, Pak? True. Nah, kita lihat logika yang dipakai. Nah, kok satu objek dua hukum. Nah, maka kita lihat dalilnya seperti apa yang menyatakan mani tidak najis. Wastadallu ala dzalika, mereka berargumentasi atas hal itu. Ya juga dengan hadisnya Aisyah, sama-sama yang mengeluarkan hadis tapi interpretasinya beda. Ini hadisnya sama, sumbernya sama dari siapa? Bi hadis Aisyah. Berdasarkan hadisnya Aisyah fil maniyyi, terkait dengan halnya sperma. Qalat, beliau berkata, kalau tadi membasuh, ini kuntu afrukuhu min saubi Rasulullah, saya itu pernah ngerik dari bajunya Nabi. Yang satu merekam peristiwa Nabi, bajunya dicuci, yang satu dikerok. Kira-kira itu lebih cepat mana proses penanganannya? Maksudnya dari terkena sperma dan penanganannya, melihat seperti itu lebih cepat mana? Mencuci atau mengerok? Lek mencuci berarti sih apa mau? Entas kenal tak? Lek dikerok berarti apa? Dah lama. Oh, dah lama itu berarti menunjukkan itu najis apa enggak? Nah, kalau najis mesti segera disuruh nyuci. Tapi kalau sampai dikerok berarti apa? Nah, itu benar ya Pak tadi. Sama-sama satu objek, dua hukum yang berbeda. Yang benar yang mana? Kalau sampean bingung lah podo beneri. Orang mungkin. Satu mengatakan najis, satu mengatakan enggak. Yang benar mana? Mesti harus salah satunya. Khilaf yang jenisnya irtidat, khilaf perbedaan pendapat yang sifatnya bertentangan, itu harus dipilih salah satunya. Ayo, jangan milih budi, Pak. Menurut jangan milih budi, Pak. Dengan paparan dalil yang ada tadi loh. Menurut jangan milih yang mana? Sembuh nih bisa. Artinya kan satu objek aja ada perbedaan pendapat. Karena sudut pandangnya berbeda. Ini bodoh-bodoh membersihkan sperma yang ada dalam baju. Yang satu dengan cara dicuci, yang satu dengan cara apa? Nah, jadi bayangkan kalau di baju dikerok itu ada enggak yang meresap di pori-porinya? Lah toh? Nah, dicuci kan jelas bersih hilang. Lah dari dua penanganan itu mana yang benar Pak? Nah, dia untuk komentar. Ya dilihat saja pergulatan ilmiahnya nanti hasil akhirnya bi. Nah, wa bi hadisiha aidan, dan juga berdasarkan hadis Aisyah juga. Nah, ya hadis lagi. Anna dhaifan nazala bi Aisyata. Ada seorang tamu yang menginap di rumah Aisyah. Fa asbaha, maka kemudian besok paginya yaghsilu saubahu, dia mencuci bajunya. Faqala Aisyah mengatakan, inna makana yujzi'uka, sesungguhnya cukup bagimu, in ra'aitahu, jika engkau melihat ada spermanya itu, antak sila makanahu, cukup membasuh bagian yang terkena saja. Kalau diumbah kabeh. Oh, tidak usah dicuci semuanya. Kalau yakin yang kena pada bagian tertentu itu, ya cukup yang dibasuh di bagian tempat yang kena saja.
Fa ilam taro, dan jika kamu nggak ngelihat spermanya wis kering wis mbuh mau katanya junub tapi nggak ngerti tempatnya. Kalau tidak kelihatan kamu nggak bisa melihatnya, nadhahta haula, maka cukup bagimu memercik-percikkan air di sekitarnya. Berarti kalau ada sperma mau neng kene jane bisa kita ya misalnya. Kok dipercik-percikkan berarti itu sudah membuat suci enggak, Pak? Ada ketika hanya cukup dipercik-percikkan itu menunjukkan kalau dia najis enggak? Nah, toh. Nanti lho sing nilai. Kok dipercik-percikkan tok kan? Nah, pripun ki? Karena Aisyah mengatakan laqad ra'aitani, karena engkau telah melihat aku ahrukuhu ngerok min saubi Rasulillah, dari baju Rasulullah, farkan dengan mengerok, fayusalli fihi, kemudian beliau sholat dengan itu. Maksudnya ngeten, ketika dikerok ngeten niku rontok mboten, Pak? Ketika semengering dikerok niku lho. Lah jatuhannya itu kalau dia najis tetap najis, termasuk najis enggak, Pak? Dikerok niku nyelempit yang kukur, Pak? Lah, berarti najis enggak, Pak? Ya toh? Dikerok. Ketika dikerok itu kan mesti tetap enten sing masih tertinggal. Nah, dicuci mungkin terlarut. Tapi dikerok berarti menunjukkan itu najis mboten. Kok cara penanganannya hanya dikerok saja. Masalahnya kemarin ketika ada keluhan bagaimana Aisyah ketika orang pakainya terkena darah haid wis kering, dikerok, dikocek, dipercik. Nah, berarti kan ini menunjukkan najis. Tapi hanya dikerok doang, gimana berarti, Pak? Nah, kalau lah misalnya sperma itu dikategorikan najis, maka kalau sudah kering mungkin penanganannya ya sama dengan membersihkan darah haid tadi kan. Kan ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi Rasulullah, seorang dari kami itu tidak tahu pakaiannya kena bekas darah haid. Itu apa yang harus dia lakukan? Oh, kalau sudah kering, keroklah, cucilah, kemudian perciklah dengan air, dan dia boleh sholat dengan pakaian itu. Ketika proses pencuciannya sampai tahap 3 itu menunjukkan kenajisannya. Tapi untuk sperma hanya dikerok tok. Dikerik no. Menunjukkan najis tidak, Pak? Oh, jangan nyimbul gitu ini. Karena kamu kan tahu gitu. Saya pernah itu mengerok sperma yang mengering dari bajunya Nabi dengan dikerok tenanan. Kemudian fa yusalli fihi, kemudian beliau sholat tetap dengan pakaian itu tanpa dicuci loh, Pak. Nah, kemudian diterangkan wal iktifa'u bil farqi, dan mencukupkan hanya mengeroknya saja, nggak dicuci apalagi dipercik-perciki, ya dulu ala taharatihi, itu menunjukkan atas kesuciannya sperma. Nah, dari dua beda pendapat menurut jenengan milih yang putih, Pak? Sesuai selera apa logika? Nah, logika ilmiahnya milih mana, Pak jenengan? Kalau ada dua paparan kayak tadi. Mau beda apa jenis khilaf apa, cuma jangan milih dengan hujah argumentasi yang kayak apa. Nah, maka inilah diantara harusnya nanti kita bisa lapang dada menerima perbedaan. Karena kadang memang kalau pendapat kula ngeten ya sudah monggo. Masing-masing pilihan akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Maka nanti ketika dipaparkan ini berarti kan istilahnya berimbang kan, berimbang. Silahkan penjenengan, menurut penjenengan mana dalil-dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai argumentasi, ya monggo. Kemudian akhirnya dibahas kan, waqat ajabal qailun nabi najasati. Maka kelompok yang berpendapat tentang akan najisnya sperma itu kemudian dibantah. Bi anal farqa la yadul ala taharati, tidak mengerok itu tidak berarti menunjukkan kesuciannya. Nah, pitone kan sekadung berpendapat najis maksudnya bahwa bisa mengerok itu tidak berarti menunjukkan dia suci. Wa inna ma yadul ala kaifiyati tathhir, mengerok itu hanya menunjukkan tata cara mensucikannya. Nah, kama ana tathhirul na'ali, sebagaimana tentang sucinya sandal iku yakunu bimasriha fiturab, dengan cara mengusap-usapannya ke tanah. Nyatanya sandal yang minta najis tidak dicuci, hanya dikosok-kosokkan, itu kan mirip dengan dikerok-kerok. Nah, ya telai beda karo sperma kan gitu loh.
Lah artinya bagi tetap yang bersikukuh pendapat yang mengatakan najis loh, enggak, mengerok tidak berarti dia suci. Nah, karena mengerok itu adalah sebentuk tata cara mensucikan. Contoh misalnya ketika sandal kena najis yang dipakai Nabi itu, Nabi nyopot. Sedangkan sahabat kalau ada najis disuruh menggosok. Menggosok itu kan belum tentu dia hilang dari sandalnya kan. Belum tentu ya. Tapi itu mengerok itu kan menunjukkan bahwa itu najis karena mengerok dan menggosok sama-sama proses mensucikan. Dibantah meneh, polemik kan rampung. Wa yujabu an hadza, kemudian ini dijawab dibantah. Orang ngono maksudnya bi anna farqa Aisyah sesungguhnya lain Aisyah lil mani tarotan kadang-kadang wa ghuslihi tarotan dan kadang-kadang dicuci. Aisyah kan ada dua penanganan, kadang-kadang mencucinya, kadang-kadang mengeroknya. Iku latak tadi tang jisu itu tidaklah kemudian berkonsekuensi akan kenajisannya. Kan tadi bingung. Kalau dicuci, kalau dikerok lagi berarti kalau menunjukkan nyuci itu najis, kalau ngerok orang itu terus gimana itu? Maksudnya satu objek hukumnya beda. Kan gitu kan? Sama-sama najis sperma. Satu penanganannya dicuci, satu dikerok. Yang menyatakan dicuci berarti najis, yang menyatakan dikerok tidak najis. Lalu yang benar kira gimana, Pak? Menurut jenengan yang benar gimana? Yang mempengaruhi tata caranya atau objeknya? Kan objeknya sama kan? Tapi caranya beda kok, dari hukumnya beda. Insyaallah. Coba kita lihat saja nanti terakhirnya seperti apa. Kenapa fa'ina sauba yugsalu minal mahati wal busaki wal wasqi? Karena kalau dicuci itu bukan saja karena najis, bisa saja karena kotoran, karena liur, karena iler dan yang lainnya kan, itu dicuci juga. Yang tidak berarti kalau dicuci mesti najis. Ketika orang pakai baju gulung-gulung di tanah kan kotor, maka ketika dicuci tidak kemudian dianggap sebagai najis. Wah kata demikian kalau wahid, banyak orang yang mengatakan minas sahabat dari para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, bin Abbas dan yang lainnya. Innama huwa bimangzilatil makhati wal busaki. Sesungguhnya seperti halnya dengan apa? Ludah umbel atau liur dan yang lainnya. Amtihi angka walau biidkhir. Maka tutupilah dia supaya enggak kelihatan walaupun hanya ditutup dengan rumput idkhir. Itu berarti nggak najis. Nyatanya hanya ditutupi, cuma kalau kelihatan kan nggak etis. Nah, maksudnya itu. Berarti akhirnya misalnya ono ludah, ono apa di masjid itu saat tidak bisa mencuci, cukuplah ditutup dengan rerumputan idkhir. Berarti kan beda penanganan. Misalnya ketika ada orang Arabi nguyuh di masjid disuruh ngerujuk kok. Tapi ada umbel iler dan tetek embengnya itu kan tidak perlu harus dicuci, cuma kudu ditutupi walaupun dengan rumput. Itu menunjukkan najis tidak, Pak? Tidak tahu, Pak? Nah, itu perkataannya para sahabat. Loh, yang benar nanti. Fadzohara, maka yang nampak jelas bihada tentang ini adalah an-nafi'la Aisyata. Sesungguhnya perbuatan Aisyah innama huwa min babil ikhtiyarin nazafati. Ini adalah sebentuk usaha untuk membersihkan. Bukan mensucikan. Nanti ada perbedaan antara membersihkan dan mensucikan. Bedanya bersih dan suci, no? Ada nazofah, ada toharoh. Ada bersih, ada suci. Sing bener anadzofatu minal iman apa at-tuhuru syatrul iman. Kan ada peribahasa tuh. Apa namanya hadis itu bukan ya? An-nadzafatu minal iman, sering dengar enggak, Pak? Artinya apa? Kebersihan itu bukan hadis sahih itu. Sing bener napa? At-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah separuh dari iman. Ini ada dua istilah, ada bersih, ada suci. Itu beda enggak, Pak? Bedanya di mana? Nek bersih itu apa, nek suci itu apa? Kan syariat memberikan istilah yang berbeda. Nadzafah itu adalah bersih kan. Kalau thaharah apa? Suci. Lah, bedanya di mana, Pak?
Ini bukan sinonim loh. Ini kata yang mananya beda. Bedanya di mana? Apa bedanya antara bersih dan suci? Nah, ini istilah syariat itu tidak gampang karena ada konsekuensinya. Bedanya apa? Neng tahu bisa ya membedakan iki bersih, neng ora suci ya. Iki suci walaupun kotor. Nah, iya Pak. Jadi terus berarti bedanya apa antara bersih dan suci? Mboten iso bedake to. Iki resik apa ora iki? Iki suci. Ya kita ulang di divisi awal. Yang namanya najis sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Artinya misalnya kesimpulannya ngenten berarti perkara yang najis itu mesti kotor. Mesti kotor. Karena apa? Najis adalah perkara yang dianggap kotor menurut syariat. Mbak menurut kita wong resik itu kotor. Nah, karena dia najis. Tapi perkara yang kotor belum tentu najis. Tapi yang jenenge najis itu mesti kotor. Nah, perkara yang kotor belum tentu najis kan. Ketika jenengan bajunya kotor itu dikapakke, Pak? Dicuci kan? Nah, tapi ketika misalnya kita mau bersuci dari buang air kecil atau besar, nggak ada air untuk cebok, maka kita diperintahkan peper, digosokkan di batu. Ini membersihkan atau mensucikan, Pak? Nah, padahal ora resik loh, Pak. Nah, ya. Misalnya, ketika kita diperintahkan wudhu nggak ada air, tapi masih tayamum. Tayamum itu nambah resik atau nambah kotor, Pak? Oh, ditambah-tambah lebu, Pak? Itu nambah bersih atau nambah kotor? Tapi suci apa enggak? Nah, jadi bedanya apa bersih harus suci, Pak? Kudune diwudoni itu resik lan suci, tapi ketika nggak ada air kok malah justru apa? Ditambah lebu loh, gimana? Itu malah tambah kotor atau tambah harus resik, Pak? Nah, soalnya definisinya di depan. Najis itu apa? Ismun li'ainin mustaqdiratan syar'an. Sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Berarti yang namanya najis, semua perkara yang kotor menurut syariat adalah najis. Berarti najis itu mesti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu. Nah, saya mau ben mulek bingung. Nah. Wa yata'akadul hukmu bituhatil dan dikuatkan lagi tentang hukum sucinya mani bahwa anna sahabat bahwa para sahabat iku kanu mereka biasa yahtalimuna mimpi basah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa anal maniya yusibu badana ahadihim, dan bahkan spermanya itu mengenai badan salah seorang dari mereka, wasiabi dan pakaiannya. Wa hadza mimma ya'ummu bil balwa, dan bahkan sperma itu perkara sing napa nggih basahe merembet merata kemana-mana. Falau kana najasan, sekiranya sperma itu najis, la wajaba ala nabi, maka wajib bagi nabi amarohum memerintahkan mereka bi izalatihi untuk menghilangkannya. Tapi nyatanya tidak itu. Seandainya itu najis, mesti nabi memerintahkan mereka. Mereka itu biasa mimpi basah laporan karo Kanjeng Nabi kok. Nah, maka saatnya itu najis mesti tidak hanya disuruh mandi saja, tapi sekaligus mencuci pakaiannya. Maka kama amaru bisa sebagaimana Nabi memerintahkan untuk cebok. Nah, kalau misalnya sperma itu najis, mesti diperintahkan cebok. Tapi kan tidak ada ketika mimpi basah apa disuruh cebok? Tidak kan? Nah. Walam yangkul tidaklah pernah menukil seorang pun tentang ini. Tidak ada seorang sahabat yang menukil bahwa mani itu najis maka kudu cewok atau kudu mensucikannya kan tidak, membersihkan tidak. Sehingga faulima maka diketahuilah yakinan secara pasti bahwa anna izalatihi sesungguhnya membersihkan mani itu bukan berarti lam takun wajibah, tidaklah itu termasuk hal yang wajib. Ada nyuci sperma tidak kemudian bermakna wajib. Nah, berarti yang benar putih Pak dari paparan tadi. Sperma itu najis tidak Pak? Tidak kan? Nah,
Lek najis itu bahannya uang loh Pak. Nah, jadi uang itu demek najis Pak. Nah, ini semangga ta. Walaupun diwaspadai kecuali kalau spermanya tercampur madhi lah itu lain urusannya. Terkontaminasi madhi kan madhi tadi itu cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, disebabkan karena mungkin mukadimahnya jima, membayang-bayangkan jima dan yang lainnya. Tapi kalau murni spermanya itu enggak. Misalnya orang mimpi basah itu sudah sperma, walaupun kelaminnya terlesung teniku, niku hanya mandi besar sholat tanpa diguyur angger tegel ini ora apa-apa jan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Rasa disimpulke wong khilaf kok. Cuma jenengan milih yang mana itu jelas maksudnya. Ketika mau milih pendapat yang mana itu sudah jelas gitu loh. Maka ini tetap dalam keadaan khilaf. Karena masing-masing punya argumentasi sendiri. Dan masing-masing punya dalil yang ditampilkan. Nah, dari pilihan terserah jenengan. Maka di sini enaknya orang berilmu itu menghadapi masalah mboten gugup biasa. Monggo jenengan niku kula niki mawon. Sehingga ada kelapangan dada, bisa menerima perbedaan dan tidak mencela orang lain karena beda dengan kita. Ini kan sendiri penyakit kan angger beda mesti salah kan itu loh. Angger kaya aku mesti salah kan mesti repot. Karena kita tidak bisa ditolak ukur kebenaran. Ya kebenaran harus ditimbang dengan ilmu kan. Bon, selesai nggih. Berarti kesimpulannya apa? Sperma adalah najis bagi yang menganggap najis, tidak najis bagi yang kurang percaya, tinggal kaji masing-masing dalil yang ditengahkan. Bon, selesai nggih. Nek tuannya cenderung mana? Nah, pendapat apa? Yang kedua monggo terserah. Bon, yang kedua problem lagi. Hal tu'addu al-khamru minan najasat? Apakah khamr arak itu termasuk najis? Kalau kita mungkin yang populer, apakah alkohol itu najis? Nah, ya Pak. Itu jenengan. Oh sampai ano parfum non alkohol itu kira-kira asumsinya no? Karena parfum yang ada produknya adalah mesti ano bahan dasarnya no? Berarti najis salate? Loh, nah, malah ketawa-tawa kan? Ya kan konsekuensinya logis kan begitu kan? Ketika ternyata alkohol dianggap najis, berarti orang yang memakai parfum beralkohol berarti salate ini berat loh Pak. Karena konsekuensi hukum itu kan seperti itu. Terus gimana hakikatnya khamr itu najis apa enggak? Itu pun juga beda. Ikhtalafal ulama fi hukmil khamri. Para ulama pun juga khilaf, berbeda pendapat berkaitan dengan hukumnya khamr. Padha wau. Pendapat pertama menyatakan najis. Khamr itu najis. Arak itu najis. Arak itu ya kalau sekarang mungkin kalau ya alkohol ya. Minuman yang berkadar apa? Alkohol kan. Menyatakan khamr najis itu siapa? Wa huwa madhabul jumhur ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Minhum a'immatul arabah. Di antaranya adalah pendapat imam madhab yang 4. Berarti semua ulama 4 madhab menyatakan khamr apa? Najis. Wakhtaru Syekhul Islam, yang ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya apa kalau menyatakan khamr itu najis? Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maidah ayat 9. Oh, mantap dalil Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, judi, wal angsobu, patung, wal aslamu, mengundi nasib, iku rijsun. Nah, ini yang rada kita jadi ranjuk rijsun. Itu dimaknai apa? Najis. Padahal nanti di Al-Qur'an itu kata rijsun ada 4 tempat. Dan diteliti ternyata dilihat definisinya tidak satu pun dari 4 kata rijsun itu yang bermakna najis. Cuma kan terjemahan kita sesungguhnya khamr, judi, patung berhala, buat patung berhala, mengundi nasib itu rijsun min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Maka fajtanibuhu, jauhilah olehmu darinya.
la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Cuma kita analisa Pak, khamr itu bahan dasarnya apa? Alkohol kan? Judi itu alat yang bisa dipakai judi itu apa? Kartu. Kartu itu najis enggak Pak? Bahannya apa? Bahan yang sama kalau tinggi duit di kantongi sholat gimana Pak? Kelotok itu bahannya batok. Berarti batok najis enggak? Berarti rijsun ini maknanya apa? Wal angsabu, patung berhala. Patung berhala itu bahannya apa Pak? Kayu bisa, batu bisa. Itu najis enggak Pak? Malah batu iso ngecewa Pak. Artinya kalau itu angsab maknanya apa? Patung berhala itu kan, itu diterjemahkan najis, loh bahannya bisa dari batu loh Pak. Batu najis enggak Pak? Nah, enggak toh? Wal azlam mengundi nasib. Biasanya mengundi nasib dengan apa biasanya Pak? Nah, yang dikatakan najis itu adalah min amali setan, perbuatan setan. Berarti kalau perbuatan itu benda atau bukan Pak? Berarti yang dikatakan najis itu bendanya atau aktivitasnya? Nah, ketemu enggak Pak? Itu min amali syaiton, termasuk perbuatan. Berarti kalau perbuatan itu benda atau aktivitas? Nah, maine judi niku napa? Haram. Haram kan? Tapi alat yang dipakai judi najis enggak? Ya. Nah, uang hasil judi itu haram dikonsumsi, dipakai. Tapi kalau duitnya dikantongi, salatnya sah mboten? Duit lho Pak. Berarti kan bahannya kertas Pak. Nah, berarti ini maksudnya makna rijsun itu apa Pak? Tadi keji kah, kotorkah, atau najiskah? Nah, tapi di sini dimaknai warisu wa najasu. Di sini rijsun maknanya najis. Ketika diterjemahkan najis, konsekuensinya fahakamu, maka kemudian mereka menghukumi binajasati ainil khamri, tentang najisnya zatnya khamr, yaitu najasatin khisiyatin, najis yang nampak jelas nyoto. Tetapi penyebutan khamr tidak sendirian, itu digandingkan dengan kalimat lain, kata lain. Artinya kalau khamr itu najis secara zatnya, berarti judi juga najis secara zatnya. Padahal judi menggunakan apa? Bisa dengan kertas berupa kartu, kelotok dengan batok. Judi online nganggo HP, HP ini dikantongi rono ini. Lalu gimana Pak? Kalau ternyata bendanya itu najis, berarti konsekuensinya gimana Pak? Nah, duit gimana Pak? Berarti sholat ngantongi duit gimana Pak? Nah, makanya rijsun walaupun maknanya banyak, tapi ini dipilih makna yang dimaksudkan apa? Najis. Padahal sing dikatakan rijsun tidak hanya khamrnya tok. Patung itu najis. Logikanya gimana? Patung saka batu saka kayu. Berarti maknanya tepatnya najis bukan Pak? Tapi mereka orang Arab itu mendefinisikan rijsun maknanya najis. Berarti kalau najis konsekuensinya 4 benda yang disebut di ayat ini semuanya harus juga dianggap najis. Padahal Nabi ketika orang ke Kakus disuruh bawa serta batu 3 buah. Nah, berarti gimana Pak? Berarti pendapat ini masih bisa disanggah, ngoten maksudnya. Sanggah kan? Pendapat, namanya pendapat kan itu mboten paten. Kecuali dawuh Allah. Kalau Allah itu rasa dibantah. Tapi lihat pendapat, walaupun yang jadikan dalil ayat. Tapi ayat itu maksudnya apakah begitu? Belum tentu kan? Wallahu a'lam kan. Nah, pendapat yang kedua, qaulus tsani annaha taharatun, bahwa khamr itu suci. Kok suci? Nah. Kan ada ayat, ya ayatun amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman lah Pak, janganlah kamu mendekati sholat sementara kamu masih mabuk. Dilarangnya sholat itu karena bajunya kena khamr atau akalnya belum normal. Orang yang masih mabuk itu mungkin tidak di bajunya ada khamrnya. Tapi itu dilarang sholat itu bukan karena khamrnya,
Hatta ta'lamu ma taqul, hingga kamu itu ngerti apa yang kamu omongkan. Yang dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk bukan karena bajunya kena khamr, tapi karena akalnya belum pulih sempurna. Sampai dia sadar ngerti apa yang diomongkan. Berarti gimana? Khamr najis tidak, Pak? Yang dilarang mendekati sholat itu karena mabuk, bukan karena bajunya ada khamrnya, tapi karena apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ngerti apa yang kamu tahu. Karena orang mabuk itu kadang-kadang umyang, ngomongnya kadang-kadang nggak cetok, dia tidak ngerti apa yang diomongkan. Berarti dari ayat nanti kesimpulannya khamr haram tidak, Pak? Najis tidak, Pak? Ya. Lah, yang menyatakan tentang kesuciannya khamr itu apa yang dinyatakan oleh Rubai, Al-Laits, Al-Muzani dan yang lainnya dari ulama salaf. Dan dianggap sebagai pendapat yang unggul oleh Imam Syaukani, Sun'ani dan Ahmad Syakir dan Albani. Dalilnya mana? Innahu laisa fil ayati dalatun ala najisi khamr. Di ayat tadi tidaklah menunjukkan akan kenajisan khamr, karena banyak faktor. Lafaz rizqun itu dipakai bersama untuk khamr, untuk judi, untuk patung, untuk mengundi nasib. Sehingga di situ mempunyai makna yang banyak. Bisa saja maknanya kotor, haram, jelek, siksa, laknat, kufur, buruk, dosa. Itu di Al-Quran ayat yang 4 itu maknanya tidak satu pun yang menyatakan najis. Faktor yang kedua, anana lam nakif ala qawli ahli salafi fassara rijsu hadil ayat bin najas. Kami tidak pernah melihat ulama salaf yang menerjemahkan rijsun dengan terjemahan najis. Bahkan rijsun itu maknanya asuhtu, murko. Rijsun ada maknanya buruk. Ini misalnya dalam 3 ayat. Kadzalika yaj'al rijza alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan azab. Rijsun maknanya azab atas orang yang tidak beriman. Innahum rijsun wa ma'hum jahannam. Orang-orang kafir itu rijsun, jelek. Maka karena jelek tempatnya di neraka. Karena surga tempatnya orang bagus. Fajtani buri jasa minal ausan, maka jauhlah olehmu kotoran dari berhala. Rijsun itu maknanya adalah sesuatu yang jelek. Berhala dikatakan jelek karena dia sebab orang mendapatkan azab. Sehingga makna rijsun di 3 ayat yang dikemukakan selain di depan 1 tadi, 4 ayat tidak satu pun yang bermakna najis. Apalagi bahwa zatnya batu dan berhala-berhala itu tidak najis. Berarti apa, Pak? Khamr hukumnya apa? Maksudnya kan perkara yang haram dikonsumsi itu belum mesti apa? Sesuatu najis itu haram untuk dikonsumsi. Jadi perkara sing najis itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi perkara yang haram itu belum tentu najis, tapi perkara najis itu mesti haram. Contoh misalnya begini, laki-laki itu haram memakai cincin atau perhiasan emas. Tapi apakah karena haram itu berarti emas najis? Tidak. Laki-laki itu nggak boleh memakai pakaian berbahan sutra, haram. Apakah karena haram dia najis? Bukan. Minum khamr itu haram. Tapi apakah karena minum khamr haram itu berarti khamr najis? Bukan. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Apakah khamr itu najis atau bukan? Jawabannya apa? Khamr itu haram untuk dikonsumsi, tapi tidak apa-apa kalau dipakai, itu maksudnya. Misalnya tadi, ketika orang mabuk dilarang sholat, sampai kapan, Pak, dilarangnya? Ketika sadar itu langsung kon sholat, apa datang mandi besar? Mandi tuh? Tidak tuh? Kalau itu najis, itu mungkin tidak mulutnya dikosek itu, Pak. Kan mau jeruk lebu bareng, Pak. Terus gimana, Pak, kalau kadung sudah tertelan? Kalau itu najis, nek baju ini mungkin dicuci, lalu sini mulut ini dikosek apa dijarke, Pak. Terus kadung tertelan, gimana, Pak? Kalau itu najis,
Kan repot Pak. Berarti dengan logika ini dan dalil yang ada menunjukkan khamr najis tidak Pak? Najis tidak Pak? Ya kayak emas, kayak sutra, itu haram untuk dikonsumsi, dipakai, tapi tidak najis ketika apa? Jadi dipakainya sebenarnya tidak najis, kan dia bukan najis, tapi dilarangnya karena ada hukum keharaman. Kenapa haram? Karena ada dampak buruk yang ditimbulkan darinya. Berarti apa Pak? Khamr berarti apa? Bingung malah Pak ngaji. Kan nggih? Ditekake terakhir sithik nggih niki sampai bab rampung. Nah, pun nggih. Kemudian lama waqal khamr fil ayati muqtarinan bil ansab, karena di penyebutan di ayat tadi khamr itu dibarengkan penyebutan dengan ansab, para berhala aslam dinafsib, karena zalika qarinatun sarafatun lil makna harisisa ila ghairi najas. Maka dengan itu maka mengalihkan makna rijsun tidak kepada najis secara syar'i. Misalnya ngeten, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maksudnya najis itu apa Pak? Najis didemok kudu isuh apa najis secara keyakinan? Keyakinan. Maka nanti ada najis sifatnya apa? Khisi ketok najis, ada yang sifatnya hukumnya saja. Wali majat adilatu sahihah, karena ada dalil yang sahih yang datang al-muqtadiyah yang mengandung konsekuensi hukum li adami najasati zawatil musyrikin, tentang zatnya orang musyrik. Awake wong musyrik orang najis didemok orang kudu kita digebek ping 7 kan ora. Tapi dia najis secara i'tiqadi. Berikutnya ana tahrimal khamri, sesungguhnya keharaman khamr tidaklah berkonsekuensi akan kenajisannya. Jadi tidak semua perkara yang diharamkan itu mesti najis, bukan. Apalagi kalau diharamkan untuk dikonsumsi karena ada sisi bahayanya, bukan karena kenajisannya. Tapi kalau jelas-jelas najis itu mesti haram. Tapi kalau yang haram belum tentu najis tadi Pak. Maka di situ kalau kemudian logikanya seperti itu nggak masuk. Jadi karena pengharamannya khamr itu tidaklah berkonsekuensi tentang najisnya. Aman aja satu, ada najis fa innahu yalzamu tahrim. Kalau najis itu mesti haram. Tapi kalau haram belum mesti najis. Fa innahu misalnya itu yuhramu diharamkan apa lubsul harir, memakai sutra wa zahabi dan emas. Padahal wahuma tahirani, emas dan sutra itu semuanya adalah suci. Dilarang karena daruratan syar'an wa jimai, secara daruri semua orang tahu pasti bahwa emas dan sutra itu suci, tidak najis. Tapi kenapa diharamkan? Karena kalau orang lanang kayak emas itu molekul atomnya itu masuk ke jaringan darah kulit Pak. Terus kebiasaan di Alzheimer, jadi apa? Lalen pikun dan seterusnya. Nah, dilarangnya bukan karena keharaman, tapi karena ada bahayanya. Yang terakhir, ana rijs, kata rijsun tadi yang diterjemahkan najis di dalam ayat itu dikaitkan dengan min amali syaitan, tergolong perbuatan setan. Maka rijsun itu adalah kotor secara perbuatan, bimakna qabih, jelek, muharam atau dosa. Laisa rijsun ain, bukan najis secara zat ainnya. Dalil yang menunjukkan tentang sucinya khamr adalah hadis dari Anas tentang kisah pengharaman khamr. Tahapan pengharaman khamr dikatakan bahwa fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Rasulullah pernah memerintahkan orang untuk mengasih pengumuman, berseru, ala innal khamra qad hurimat. Sekarang khamr sudah diharamkan, khamr sudah diharamkan. Tadinya hanya dikasih pilihan, khamr dan judi itu ya ono manfaate ono dosane, cuma dosanya lebih gede timbang manfaate. Orang sudah mulai menjauh. Di tahapan kedua, jangan dekat-dekat sholat sementara kamu masih mabuk, kecuali kamu telah paham apa yang kamu ucapkan. Orang sudah mulai jauh. Jadi kalau bar mendem itu mumeti sampai 5 jam, berarti pengen ngombe, ya ojo antara maghrib karo isya kan. Berarti orang sudah makin jauh. Karena
Begitu orang sudah mulai terkondisi sampai akhirnya ayat tadi turun terakhir tentang pengharuman khamr total. Innamal khamru wal maisir wal nah, maka di tahapan ketika ayat ketiga sudah turun langsung diumumkan sesungguhnya khamr telah diharamkan total. Maka fakharajtu, maka saya pun keluar rumah, fa'ahraqtuha, saya nuangke buang khamr itu. Fajarat, maka khamr itu mengalir visi kakil Madinah di semua gang-gang jalan-jalan di Madinah. Bahwa sampai digambarkan jadi mereka begitu sebelum itu masih punya stok khamr bergentong-gentong di rumah, Pak. Ndak kita ngombe sak sloki mumetne wis geger bengak-bengok. Biyen ngombe khamr sampai napa karo. Artinya mereka digambarkan nyimpen khamr di rumah masih bergentong-gentong, Pak. Begitu turun ayat pengharaman khamr ora kabar ngedol, Pak. Wah, aku serang ngombe khamr tapi eman-eman sik iso didol. Maka akhirnya apa? Kemudian mereka termasuk diantaranya sahabat tadi itu keluar dari rumah langsung menggeluyurkan khamr, fajarat, maka milih mengalirlah khamr tadi fisik air mata di seluruh jalan-jalan kota Madinah. Sampai dulu digambarkan Madinah banjir khamr. Ning bar banjir orang kon resik-resik dalan kon ngepel dalan orang Pak. Berarti tidak najis. Nah, loh masih lagi. Termasuk hadis seorang yang kedapatan ya, nggawa bekal yang bekalnya di dalamnya ada khamr. Oh, kowe nggawa apa kowe? Ning tase, ning rangsele ono ada minuman itu apa itu? Khamr. Sing ngombe mboten. Lah arep ndi? Eman-eman sik iso didol. Ngono. Nabi mengatakan, innallaha alladzi harama syurbaha, sesungguhnya Allah adalah zat yang mengharamkan meminumnya, maka pun juga haram untuk menjualnya. Kula ora ngombe, Pak. Ora ngombe adol iki padha-padha mawon. Jadi kalau Allah itu mengharamkan pengkonsumsiannya, penjualannya pun juga haram. Jangan kula mboten ngombe, tapi kan adol. Ya padha-padha haram ya kan. Hasilnya dipangan apa? Adol. Nah, akhirnya fatakharajulu masa data ini, maka orang tadi disuruh buka rangselnya. Kata zahaba sampai disuruh buang apa? Kantong air yang isinya khamr. Baru disuruh buang, nggak ada perintah nyuceni wadah tadi. Jadi menunjukkan apa? Tidak najis. Falau kana til khamru najasatun, seandainya saja khamr itu najis, maka la amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'al ardi litadhiriha. Maka pasti Nabi memerintahkan untuk mengguyur tanah untuk mensucikannya karena terkena khamr. Sebagaimana Nabi memerintahkan untuk mengguyur kencingnya orang Badui yang kencing di dalam masjid. Nah, berarti kesimpulannya apa? Walau karena jasa lamar sahibal masjidani bi ghuslihima. Seandainya lagi khamr najis, maka orang yang tadi kedapatan gawa kantong isine khamr mesti disuruh mencucinya. Nabi disuruh buang saja, enggak disuruh mencuci bekasnya. Berarti kesimpulannya apa? Anal asla at-taharah. Segala sesuatu itu hukum asalnya suci. Kecuali ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Sehingga wala yungqalu anda illa naqilun sahih, dan tidak ada penyebutan itu kecuali penyebutan yang sahih. Sehingga walam yakum ad-dalil ala najasati, dan tidak ada dalil pun yang ditegakkan yang ada yang menegaskan tentang najisnya khamr. Berarti kalau nggak ada dalil yang menyebutkan najisnya khamr, fata baqo alal asli, maka hukumnya dikembalikan pada hukum asal. Segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan kenajisannya. Berarti kalau pakai parfum, milih yang pakai alkohol enggak, Pak? Kecuali parfum yang beralkohol itu nggak boleh diminum. Karena terkadang sing masuk ke mulut niku lho iki sing. Kan ada mboten sing mouthwash niku apa mouthwash apa? Sing semprotan parfum sing semprot ke mulut lho. Ada toh? Mungkin ndak tuh bahan pembuatnya ada alkoholnya. Nah, nek mau disemprot ning badan ning pakaian itu ndak masalah. Tapi sampai disemprot mulut itu tertelan ndak, Pak? Tergolong mengkonsumsi mboten. Nah, makanya aja sampai napa? Obat luar, jangan sampai tertelan. Berarti ini loh, jadi dibedakan antara haram dengan najis. Perkara yang najis mesti haram.
perkara yang haram belum tentu najis. Nah, segala najis itu pasti kotor. Segala kotoran belum tentu. Nah, berarti maka kita harus tahu hukum asal segala sesuatu. Barangkali itu semoga tidak bingung Pak nih. Nah, jadi ngaji itu mikir Pak. Gila, sehingga inilah nanti, maka nanti kita kalau tahu ilmunya mesti buatan geger. Sing mari geger ini apa? Lau takalamal mar'u bima yafhamuhu lasadal hudu fi kulli makan. Seandainya orang itu hanya bicara terhadap apa yang dia ngerti saja, maka dimanapun tempat akan tenang, tidak ada gaduh. Anane gaduh, wong ora paham melu-melu napa? Seandainya saja orang itu hanya bicara dari apa yang dia ketahui saja, maka dimanapun tempat akan terjadi ketentraman, ketenangan. Semoga kita nggak bodoh lah, mau belajar insya Allah, sebab nanti dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu hingga apa yang kita kerjakan benar-benar dipandu oleh petunjuk. Barangkali itu, okay. Mohon maaf nanti selesai kita pulang persiapan perjalanan ke Blora malam insyaallah. Semoga manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.